Halo guys, kembali lagi nih dengan saya Ihsan Ulya. Oke, kali ini saya akan membagikan cerita selanjutnya dari novel Kubah yang kemarin. Pada bagian keempat menceritakan masa remaja Karman, dimulai setelah masa kedaulatan pada tahun 1949, di mana para anggota Laskar Hizbullah meletakkan senjatanya dan kembali pulang ke kampung halaman. Salah satu anggota Laskar Hizbullah tersebut adalah paman Karman, yaitu Hashim, adik dari Bu Menteri. Jadi selama Karman remaja ia dibiayai sekolah oleh pamannya ini. Namun hanya sampai ke jenjang SMP karena pamannya sudah tidak sanggup, ditambah kedua anaknya yang bersekolah di luar kota. Karman pun mewajarkannya. Walaupun hanya mendapatkan ijazah SMP, Karman adalah satu-satu anak remaja di desa Pegaten yang mendapatkan ijazah SMP. Walaupun telat masuk SMP, Karman menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Namun, dengan hanya ijazah SMP, Karman bingung mencari pekerjaan. Untungnya, ada Haji Bakir yang selalu memberikan kesibukan untuknya. Dan alasan lain kenapa Karman mau bekerja kepada Haji Bakir ialah karena Karman menaruh hatinya kepada Rifah. Sayangnya ada satu hal yang tak disadari oleh Karman, yaitu Rifah sudah dilamar oleh lelaki lain. Calon suami Rifah sudah ditentukan oleh Haji Bakir. Pemuda itu sedang belajar di pesantren timur. Di Madiun pada bulan September 1948 terjadi pemberontakan besar. Makar dikobarkan untuk merobohkan republik yang baru berusia 3 tahun dan menggantinya dengan pemerintahan komunis. Namun, makar yang menyita ribuan korban itu gagal. Banyak pelaku yang ditangkap dan dihukum mati. Banyak orang tidak peduli terhadap pelaku makar, sampai masyarakat tidak sadar bahwa ada salah satu tokoh penggerak Partai Komunis berhasil menanamkan pengaruh terhadap kaum terpelajar. Seorang terpelajar tersebut yaitu Margo. Ia adalah orang yang cerdik, suka membaca buku atau brosur yang menyangkut Partai Komunis. Tanpa sepengetahuan penduduk, Margo berhasil menghasut orang-orang yang sejalur dengannya. Salah satunya yaitu Ketua Partai Indonesia, yaitu Triman. Triman berhasil merahasiakan hubungannya dengan Margo. Hal itu dilakukan untuk taktik mereka. Margo sangat aktif menambah jumlah anggota sampai mana ia ingin mencari pemuda yang cerdas dan mempunyai sejarah yang sama sehingga mudah dipengaruhi dan dibina karakternya untuk menjadi kader pilihan. Sudah lama Margo mencari calon kader tersebut, sampai Margo mendengar tentang salah satu mantan muridnya, yaitu Karman, yang sedang bingung mencari pekerjaan dan ingin menjadi pegawai, dan hal itu belum terkabulkan. Margo cepat tanggap akan hal itu. Sebagai sesama orang Pegaten, ia mempunyai banyak informasi mengenai Karman. Dari latar belakangnya, kehidupan keluarganya, bahkan Margo juga tahu kalau dia naksir anak Haji Bakir. Karena Karman dekat dengan Haji Bakir, itu menjadi sebuah tantangan bagi Margo untuk mendapatkannya. Pada suatu hari, partai Margo mengadakan pertemuan. Ia segera melaporkan perihal Karman kepada atasannya, yaitu pria tua yang berusia 60 tahun dan bergigi baja putih. Laporan Margo diterima dan itu sedang dirundingkan bagaimana cara agar Karman bisa bergabung dengan mereka. Namun, sang atasan menyuruh Margo untuk bersabar. Ingat, untuk mencetak kader baru tidak boleh ada kata gagal. Apabila pilihan sudah ditentukan, maka kita harus bertindak sangat hati-hati. Di sini Margo punya cara agar Karman mau bergabung dengan partainya. Karena Karman ingin bekerja sebagai pegawai, ia menyuruh Triman untuk pergi menemui paman Margo, yaitu Hashim. Rencana Margo ialah melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan Karman melalui sebuah pekerjaan di kantor kecamatan. Ternyata Margo tidak terlalu percaya akan rencananya dan dia bertanya kepada laki-laki bergigi baja putih itu, "Bagaimana kalau rencana pertama gagal, Tuan?" Laki-laki itu hanya tersenyum. Ia menjawab, "Jauhkan Triman dari Haji Bakir, dari masjidnya dan sholatnya." Mendengar itu, Margo menyanggupinya. Ia tahu bahwa sawah setengah hektar yang ditukar ayah Karman dulu dikuasai oleh Haji Bakir dan ia memanfaatkan akan hal itu. Kemudian Margo dan Triman pulang ke Pegaten. Mereka mematangkan siasat jeleknya itu
Peran pertama dilaksanakan oleh Triman, yaitu dengan mendekati Paman Hasyim dengan memberitahukan bahwa di kantor kecamatan ada lowongan magang. Tetapi untuk magang di sana diperlukan sifat yang sabar dan nerimo. Nerimo ini dalam bahasa Indonesia artinya nerima ya. Paman Hasyim setuju saja dengan itu. Paman Hasyim pun merasa senang dan mereka melakukan pertemuan di malam berikutnya. Tanpa Paman Hasyim tahu bahwa akan ada hal buruk yang menimpa Karman. Keesokan harinya Karman datang menemui Triman. Di rumahnya ia membawa ijazah dan di sana Karman berjumpa dengan Margo. Di sana ia hanya tahu bahwa Triman sebagai kepala kantor penerangan dan Margo seorang guru sekolah. Karman tidak tahu lebih dari itu. Di sana Karman ditanya, "Tahu kan apa yang menjadi syarat untuk magang di sini?" Karman mengangguk. "Ya, sabar dan nerimo," katanya. Dan satu lagi yang harus dimengerti Karman, yaitu Jer Basuki Mowo Beyo. Karman kaget mendengar itu. Ia tahu bahwa untuk mencapai tujuan diperlukan biaya. Melihat Karman tercengang, Triman meneruskan kalimatnya. "Tidak perlu khawatir akan hal itu, aku bisa membantumu. Tapi hal apa yang akan kudapatkan ketika kau berhasil bekerja di sana?" Karman hanya menundukkan kepalanya. "Bukan uang yang kubutuhkan," tegas Triman. Hal yang dapat diberikan Karman hanya sebuah ucapan terima kasih. Namun ia tidak tahu kalau sedang berutang moral dengan Triman. "Ketahuilah bahwa saya bekerja sendiri. Selanjutnya kamu akan diajari oleh Margo. Percayalah dengan bantuannya, kau akan berhasil. Berterima kasihlah padanya kelak." Sudah 7 hari ia menunggu jawaban dari kantor camat. Dan selama itu Karman merasa cemas. Ia berharap diterima magang di kantor camat. Dan tentu saja ia diterima. Secara berkala, Triman selalu mengunjungi Karman dan memberikan pemahaman akan pekerjaannya tersebut. "Sangat penting bagimu menambah pengetahuan. Suatu saat nanti kamu akan diuji, bukan? Apalagi sebelum menjadi pegawai tetap. Pasti terlebih dahulu menjalani ujian." Di sini Triman memberikan sebuah buku untuk dipelajari Karman. Tetapi Karman menyadari bahwa buku-buku tersebut tidaklah benar. Buku tersebut mengandung teori-teori tentang pertentangan kelas dan sejarah materialisme, tetapi Karman tetap membacanya sampai pada akhirnya ujian pun tiba. Ia dianggap lolos oleh beberapa penguji, tetapi laki-laki bergigi baja putih tidak meloloskan Karman. Walaupun Karman cerdas dan cakap dalam berbicara, ia merasa Karman belum siap. Inti dari bagian keempat ini adalah Margo dan Triman berusaha mengambil hati Karman untuk bergabung dengan partai komunisnya. Dan di sini Karman sudah dibelokkan akalnya dengan cara memberikan teori-teori komunisme. Tinggal mengatur dan membinanya lebih dalam lagi. Pada bagian kelima, disinilah jiwa Karman mulai terbentuk menjadi komunisme. Karena Paman Hasyim terlambat menyampaikan lamaran Triman kepada Haji Bakir, sehingga Rifah dilamar oleh Abdul Rahman, seorang anak pengrajin batu akik. Karman yang saat itu masih berusia 22 tahun merasa hatinya terguncang oleh kekecewaan yang amat dalam. Dia merasa apa yang dilakukannya sewaktu kecil sia-sia. Ia merasa Haji Bakir tidak tahu diri dan tidak adil. Ia merasa apa yang dilakukannya waktu kecil tidak dihargai oleh Haji Bakir. Ia mengingat sewaktu Rifah ingin diserang domba. Dan mulai saat itu Karman enggan bertemu dan menginjakkan kakinya di Masjid Haji Bakir. Hal itu dilakukan untuk balas dendam. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Triman dan Margo dengan menjelek-jelekan Haji Bakir bahwa orang-orang kaya adalah kaum penindas yang selalu mempertahankan kelestarian kelasnya. Ia hanya memanfaatkanmu, baik tenaga dan kebaikanmu, semua tidak dianggapnya. Kau ingat Karman, seorang tokoh agama seperti Haji Bakir adalah orang yang serakah. Ia merampas setengah hektar sawah milik ayahmu. Hanya setahun bergabung dengan kelompok Margo, Karman berubah menjadi sinis, apalagi tentang Haji Bakir. Ia mulai terang-terangan meninggalkan sholat, bahkan tentang agama Karman sudah pandai mengutip kata-kata Margo bahwa agama adalah candu untuk membius kaum tertindas.
Puncak perubahan Karman meningkat ketika ia menebas padasan wudhu di dekat rumahnya. Ia menghancurkan 3 ruas bambu yang tampak tidak berarti itu. Orang yang paling memperhatikan Karman ialah pamannya, yaitu Hashim. Pamannya mengira Karman hanya merajuk karena gagal memperistri Rifah. Ia tidak mengetahui bahwa Margot telah menguasai Karman hampir keseluruhannya. Ia tidak tahu bahwa orang yang dipercayai desa Pegaten adalah seorang komunisme, yaitu Partan. Paman Hashim kecewa lantaran ia telat menyadarinya. Ia meminta kepada Karman untuk kembali ke jalan yang benar atas nama ayahnya. Di saat itulah terjadi pertikaian di antara keduanya. Karman menuntut setengah hektar tanah milik ayahnya. Ia mengira bahwa tanahnya benar-benar dirampas dan disinilah dijelaskan kepada Karman. Ayahmu sendiri yang mendesak Haji Bakir agar melaksanakan tukar-menukar. Setengah hektar sawah ayahmu diberikan kepada Haji Bakir, kemudian ditukar dengan 1 ton padi. Itu terjadi karena hampir semua orang kelaparan. Kamu hanya bocah ingusan yang tidak tahu bahwa penjarahan Jepang telah terjadi waktu itu, sehingga sepiring nasi bisa sangat berharga daripada 1,5 hektar sawah. Jika kamu masih bertanya-tanya, maka tanyakanlah kepada ayahmu, mengapa ia tidak sanggup memakan ubi daripada nasi. Jangan menyalahkan orang lain bila sudah nyatanya ayahmulah yang bertanggung jawab. Kini ayahmu sudah tiada. Tuhan melarang kita mengungkit-ungkit perbuatan orang yang sudah tiada. Karman masih merasa tidak adil. Ia masih merasa Haji Bakir yang salah. Mendengar itu, Paman Hashim hanya bisa beristighfar. Bagaimanapun juga, Karman sudah dianggap anak oleh Paman Hashim. Namun, perbuatan Karman kali ini melebihi batas sehingga membuat Paman Hashim kecewa. Ia meminta Hashim kembali ke jalan yang benar. Tapi Karman berkata lain, ia tidak mau lagi diatur orang lain, biarlah dia yang mengatur dirinya sendiri. Mendengar itu, Paman Hashim pun murka dan ingin menghajar Karman. Namun terhenti ketika ia teringat suatu kalimat, berwasiatlah dalam kebenaran dan kesabaran. Dilanjutkan pada bagian ke-6 yang menceritakan bahwasanya suami dari Rifah telah meninggal, dan hal itu membuat Marco dan laki-laki bergigi baja putih merasa khawatir lantaran takut Karman kembali ke jalan yang benar, sehingga mereka merencanakan sesuatu, yaitu mengajak Karman pergi liburan dengan seorang wanita bernama Suti, dengan tujuan agar Karman tidak kembali kepada Rifah dan jatuh cinta pada Suti. Namun apa daya hal itu sia-sia, karena Karman tetap menaruh hati pada Rifah, sampai ia berani untuk datang ke rumah Haji Bakir hanya sekedar mengintip Rifah. Di sana ia menuliskan surat kepada Rifah agar membukakan jendelanya, namun Rifah menolak dengan menjawab, jika ingin bertamu datanglah baik-baik dan izin ke Abah. Dilanjutkan pada bagian ke-7 di novel yang menceritakan Karman hendak melamar Rifah, namun lamarannya ditolak mentah-mentah lantaran Margot dan kawan-kawan sengaja membuat isu bahwa Karman lelaki yang tidak benar dengan membawa Suti ke rumahnya, sehingga ia dicap hidung belang. Dan di sini Karman merasa dikhianati kedua kalinya oleh Haji Bakir dan tokoh-tokoh keagamaan. Di sini juga diceritakan bahwa terjadi banyak rumah desa Pegaten mengalami kerampokan. Tak luput juga di rumah Haji Bakir. Perampokan itu dipimpin oleh Ahmad Juhdi. Di sini juga diceritakan bahwa Karman sudah menjadi sekretaris Partai Partindo bersama Triman. Di sini diceritakan juga bahwa Karman menikah dengan Marni. Pada tahun pertama lahirlah anak pertama mereka, yaitu Rudio. Kehidupan rumah tangga mereka begitu tertata rapi. Mereka bisa membeli sebidang tanah dan membangun rumah di atasnya. Marni memiliki pribadi yang berbeda dengan Karman. Ia rajin melaksanakan perintah Tuhan, tetapi Karman tidak. Bagian ke-8 dibuka dengan terjadinya peristiwa pada tahun 60-an, yaitu terjadi sebuah inflasi di mana-mana. Banyak sekali kekacauan di masa itu dan pembantaian anggota Partai Komunis. Margot pun tak luput dari pembantaian itu. Di sisi lain, Karman yang terlanjur bergabung dengan Partai Komunis hendak pergi ke rumah Triman. Namun di perjalanan ia melihat Triman ditangkap oleh polisi.
Melihat itu, Karman bersembunyi di lubuk waru dekat kali Sikura. Selanjutnya di bagian 9 diceritakan seorang lelaki yang hidup apa adanya. Ia selalu berserah diri kepada Tuhan. Ia bernama Kastagete. Karman bertemu dengan Kastagete ketika ia sedang kelaparan. Saat bertemu, ia melihat bahwa Kastagete selalu hidup dengan damai dan tenang walaupun hidup di atas rakit. Saat fajar tiba, Karman kemudian melarikan diri lagi menuju sebuah kuburan yang dikeramatkan. Di sana ternyata Karman betah dan kuat tinggal selama 34 hari. Ternyata selama tinggal di kuburan keramat itu, Karman memakan makanan yang kotor sehingga ia terkena berbagai macam penyakit. Suatu ketika di siang hari, Karman diamuk rasa haus. Mau tak mau ia harus ke sungai untuk meminum air sungai. Namun dengan tubuh yang sakit-sakitan, ia merangkak untuk pergi ke sungai Sikura. Ia minum seperti kambing. Dan tamatlah sudah kisah pelariannya. Ia terpergok oleh pamong. Karman ditangkap dalam keadaan sakit payah. Karena hal itulah orang-orang tidak tega menghabisi nyawanya dan akhirnya ia diasingkan di Pulau Buru Baru. Selanjutnya pada bagian 10 yaitu pernikahan Tini dan Jabir. Bagian ini mengandung haru dan kebahagiaan karena pertemuan pertama kali Marni dengan Karman setelah 12 tahun terpisah, dan kebahagiaannya yaitu ketika Tini dipersunting Jabir, cucu Haji Bakir. Di akhir Tini mendapatkan hadiah setengah hektar sawah Haji Jabir. Akhirnya sampai juga pada bagian akhir di mana akhirnya Karman menemukan jati dirinya kembali. Ketika ia pertama kali keluar di Pulau Buru Baru, ia merasa tidak ada yang peduli dengannya di Pagetan. Namun nyatanya setelah pulang ke Pegatan, orang-orang yang dikenalnya dulu masih sangat memperhatikan dirinya. Itulah tadi rangkaian cerita dari novel Kubah. Sangat menarik bukan? Novel ini mengajarkan pentingnya berhubungan sosial baik dengan Tuhan, masyarakat, dan dirinya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.